Halo, assalamualaikum. Balik lagi channel YouTube saya, Tuti Halawiyah. Nah, sekarang saya nggak sendiri, ditemenin ini sama Mbak Arsya. Mbak Arsya ini, dia tuh dulu pernah Nihongo Gakko di Jepang. Jadi kita kepoin gimana sih pengalamannya tentang Nihongo Gakko di Jepang itu seperti apa. Ayo kita tanya-tanya langsung. Ya. Mbak, nah dulu kan pernah Nihongo Gakko itu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2015-an. 2015. Nah, pada saat itu Mbak kenapa buat mutusin Nihongo Gakko? Apakah sebelumnya ada hubungannya sama Mbak sebelumnya kan kuliah. Apakah ada hubungannya dengan kuliah sehingga pengen Nihongo Gakko gitu? Iya, jadi sebenarnya kan kuliahnya itu kan jurusannya pendidikan seni tariah di UPI. Tapi kenapa pengen sekolah bahasa gitu di Jepang gitu? Karena memang dulu itu punya temen kan di kampus itu orang Jepang. Jadi kayak ada tertarik gitu. Kayak gimana sih Jepang gitu kan, pengen belajar budaya juga gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit nyambung lah tentang kebudayaan dan kesenian gitu kan. Gitu. Jadi hal itu yang membuat Mbak Arsya tertarik dengan budaya Jepang sehingga memutuskan untuk Nihongo Gakko gitu. Nah, pada saat tahun itu berapa sih biaya yang dihabisin buat Nihongo Gakko? Pada tahun itu kan ada program yang namanya program jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek itu dulu itu masih bisa 3 bulan. Jadi per 3 bulan itu per semester gitu. Semesternya itu bukan 6 bulan tapi 3 bulan. Iya, 3 bulan. Jadi mungkin sekarang mah memang sudah berubah. Jadi per 6 bulan jadi satu semesternya gitu. Dulu itu ada yang program 3 bulan gitu. Makanya jadi pas dulu di awal ya kita 3 bulan dulu gitu. Jadi bayar semester per 3 bulan. Gitu. Nah, per 3 bulan itu berapa? Sekitar kalau duit yen itu 30 mang ya. Berarti kalau duit Indonesia lebih dari 30 juta gitu kan. Nah, itu 30 mang itu buat pembayaran Nihongo Gakko-nya aja, atau misalnya kayak biaya penerbangan, pengurusan paspor itu beda lagi atau gimana? Itu beda lagi. Jadi 30 mang itu cuma buat satu semester gitu. Jadi 3 bulan. Untuk dan lain-lain ya sendiri gitu. Dan kebetulan itu kan saya masih tinggal di Bandung ya, masih ngekos di Bandung. Jadi saya bikin paspor sendiri itu murah, cuma 300 ribuan gitu waktu itu. Berarti lumayan ya, kayak misalnya ngurus paspor sendiri, visa sendiri, terus kayak misalnya biaya tiket pesawat itu sendiri? Iya, sendiri dong. Walah. Tapi kalau misalnya 30 mang itu biaya Nihongo Gakko-nya aja, atau misalnya di sini itu udah ada biaya apatonya? Apatonya itu betsu lagi atau misalnya betsu lagi. Itu betsu lagi. Itu beda lagi. Ya ampun, berarti awal itu sekitar habis berapa? Mungkin sekitar 50 juta kurang lebih. 50 juta? Ya, misalnya untuk semuanya gitu. 30 untuk biaya semester gitu. Semesternya aja, terus 20 untuk pengurusan dan lain-lain lah, cikoci gitu kan. Termasuk kayak misalnya sewa apartemen juga. Iya. Berarti mahal banget ya? Iya, mahal banget. Itu tahun 2014. Ya, 15-an loh. Sekarang mungkin udah beda lagi. Udah mungkin lebih mahal. Nah, untuk kalau misalnya kayak Nihongo Gakko itu syaratnya apa aja? Syaratnya itu kita minimal ada rekening 100 juta di rekening orang tua ya, gitu kan. Kemudian minimal kita bisa bahasa gitu. Bahasa itu kayak cuma perkenalan doang. Jadi misalnya namanya siapa, hobi, umur gitu-gitu lah gitu. Asal dari mana, kenapa gitu. Pengen belajar di Jepang gitu aja. Gitu. Mau kuteki gitu. Gitu. Jadi maksudnya level basic lah intinya ya. Buat Nihongo Gakko kesini. Nah, terus pas Nihongo Gakko itu gimana rasanya? Taiheng. Taiheng itu seperti apa? Jadi sulitannya apa? Antara suka dukanya. Suka dukanya itu ya karena memang kita tujuannya namanya beda negara ya, bukan negara sendiri. Mungkin di negara sendiri aja merasa kalau merantau, kayak saya merantau di Bandung gitu kan, kuliah ibaratnya jauh dari orang tua, terus ditambah mungkin kalau pas di Jepang ya satu bahasanya belum bisa, terus dituntut harus
kerja baito gitu, part time kan. Jadi membagi waktu antara belajar dan arubaito gitu kan, dan part time kayak gitu. Jadi kayak yang kita kan setiap hari pasti ada sukudai kan, harus ada PR gitu. Dan itu tuh kayak pulang sekolah jadi harus baru baito, harus ngerjain sukudai juga gitu. Itu sampai malam gitu. Berarti nah selama Nihongo Gakko itu kan berapa lama dalam seminggu Nihongo Gakko-nya, maksudnya? Hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 4-an. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Iya. Terus untuk arubaitonya sendiri dalam seminggu berapa? 3 kali, dan itu tuh dari jam 5 sampai jam 10-an ya, kurang 10 lebih. Oh, itu di apa weekday aja, bukan di weekend? Itu ngacak sih. Jadi kadang misalnya teh dapatnya hari Selasa, Jumat sama Minggu misalnya gitu. Ya. Oh, jadi 3 kali. Tergantung karena mungkin kan rolling sama orang Jepang ya gitu kan. Nah, untuk misalnya arubaitonya sendiri itu bisa mengcover biaya Nihongo Gakko sendiri ya enggak? Kalau jujur sih nggak bisa ya. Karena memang mungkin kurang sih, kadang 1 minggu kan 3 kali kan, itu kalau misalnya memang jadwalnya kebagian saya gitu. Tapi ketika jadwalnya 1 minggu itu cuma 1 kali, ya kurang sih gitu. Apakah misalnya kalau misalnya ngerasa kurang, kita bisa minta arubaito lagi ke pihak Nihongo Gakko-nya? Dan sayangnya nggak boleh. Jadi untuk pelajar itu dibatasin ya waktunya, jadi gitu. Jadi kayak harus sesuai dengan visa kan, di situ ada misalnya berapa jam kalau untuk pelajar gitu kan. Kebetulan jadi kalau misalnya overtime itu tuh kalau ketahuan imigrasi ya bisa mungkin dipulangin. Iya, mungkin dipulangin atau karena ada melanggar peraturannya ya. Gitu. Oh, berarti suka dukanya itu. Iya. Terus Nihongo Gakko-nya itu berapa lama? Karena waktu itu di sekolahnya tidak memungkinkan, kayak ada peraturan baru atau gimana entahlah. Jadi kayak memutuskan untuk gimana kalau misalnya untuk siswa baru gitu tidak diperbolehkan untuk arubaito katanya di tahun pertama. Dan ya jujur saya pribadi merasa keberatan dong gitu, karena ya ibaratnya nggak bisa loh ya kalau misalnya nggak part time gitu, nggak arubaito gitu kan. Jadi akhirnya kayak ya udahlah, kayak mutusin. Ada temen juga yang bilang kayak gimana kalau misalnya nggak kerja aja waktu itu, kayak kensusei itu apa sih gitu kan, nggak tahu kan namanya, ada kok nanti gini. Dan akhirnya kayak ya udah deh, kayak yakin aja gitu ya udah deh. Temen juga bilang kan kerja sambil belajar. Kalau mungkin waktu dulu pas ibaratnya pas Gakko itu Gakko sambil kerja, ya kan. Tapi waktu Gakkonya itu banyak, waktu belajarnya itu banyak. Tapi kalau misalnya ketika kerja katanya ya hantainya gitu, kebalikannya. Jadi kerja tapi bisa sambil belajar gitu. Tapi waktunya itu ya gimana kita ngatur aja sih gitu. Oh gitu. Jadi Nihongo Gakko-nya itu selama 3 bulan. Yang sebenarnya itu pengennya itu niatnya setahun. Tapi karena di tahun pertama siswa itu nggak boleh arubaito dan kendala di biaya jadi juga. Cuma 3 bulan aja. Iya. Setelah setelah Nihongo Gakko, berarti Mbak Arsya ini ke Kensusei. Ke Kensusei. Iya. Nah, Kensusei itu setelah kelar Nihongo Gakko dulu, atau misalnya Kensusei di sini nggak bisa ya? Kalau di Kensusei di sini berarti harus pulang dulu ke Indonesia. Pulang dulu, dan itu tuh dapat informasinya dari Indonesia gitu. Jadi ketika ya udahlah mutusin pulang, gimana ntar aja deh gitu, kita pikirin lagi atau gimana. Dan alhamdulillahnya kan selama kurang lebih setengah tahun, hampir setahunan gitu. Setelah pulang dari Jepang. dari Jepang kebetulan ikut Nokeng, ikut JLPT kan. N5 waktu itu kan kayak yang ini banget lah gitu. Oh ya gitu, N5 kan memang syarat yang paling dasar kan. Dan sekarang mah harus N4 kan kalau misalnya apa-apa juga kan gitu. Dulu mah kan masih zaman 2015 gitu. Jadi ikut tes N5 dan kebetulan alhamdulillah dapet gitu kan tahun segitu. Ikut tes dan kemudian
cari-cari informasi dan alhamdulillahnya ya dapat LPK terus ya Kensusei gitu. Oh berarti kan tahun 2015 itu Nihongo Gakko 3 bulan di sini, terus pulang ke Indonesia selama 6 bulan, sekitar misalnya 6 bulan sampai setahun. Terus ikut program Kensusei. Iya. Nah berangkat ke Jepang itu kapan sebagai Kensusei? Ke Jepang 2016-an. 2016. Iya 2016. Gitu. Nah gimana Kensusei ya? Pendapatku Kensusei gimana ya? Namanya Kensusei kan artinya magang ya. Namanya magang mungkin lebih ke, kalau saya pribadi menilai dari segi kyuryo gaji gitu ya, standar gitu kan, standar aja sih. Cuma ya tergantung kaisanya. Mungkin kalau misalnya yang beruntung yang dapat kaisa itu kayaknya mungkin bisa mengcover gitu. Ya jujur kebetulan saya dapat kaisanya yang agak gimana gitu. Jadi dapatnya yang keci, jadi ya soganai gitu. Mau gimana lagi. Itu udah takdir. Berarti gitu. Yang tadinya kan Nihongo Gakko di sini belajar, terus arubaito part time. Nah, setelah jadi Kensusei kan istilahnya Kensusei itu kan magang. Iya. Bekerja sambil belajar. Dah, realita yang dirasakan itu seperti apa? Sebenarnya belajarnya itu sedikit banget. Iyalah, karena kita kan capek ya, kadang Sabtu juga suruh masuk gitu kan. Makanya ibaratnya gimana susahnya gitu, gimana susahnya setelah membagi waktu. Ya bener sih, mau ketika gakom, mau ketika kita bekerja, antara membagi waktu pekerjaan dan belajar itu memang sangat sulit gitu. Harus konsisten, bener-bener harus konsisten banget. Ya, berarti gitu. balik lagi ke dirinya kita sendiri pribadi gitu kan. Ya buat ibaratnya bener nggak niat kita kuat nggak? Iya, gitu konsistensi kan. gitu. Nah terus pas Kensusei kelar kan 2016 sampai 2019. Iya, kemarin kan. Nah, Mbak Arsa ini yang kalian harus tahu, Mbak Arsa ini dari Kensusei dari 2016 sekarang sampai 2021, Mbak Arsa ini tuh belum pulang ke Indonesia kayak gitu. Parah. Nah, ceritain kok bisa sampai selama itu, daripada apa sih awal itu dari Kensusei gitu. Iya, sebenarnya waktu itu zaman pas belum ada Tokuteya. Jadi waktu itu tuh ada yang bisa enco, bisa perpanjang, tapi statusnya tuh apa yang 2 tahun teh? Tokutei Katsudo. Iya, Katsudo. Jadi waktu itu kita ditawarin Tokutei Katsudo katanya. Pada saat itu, dan kita sih oke aja. Iya, tapi asal pengen pulang. Cuma karena kaisa perusahaan kayak yang menahan-nahan terus, jadi akhirnya kayak ditahan-tahan terus nggak pulang, padahal kita tuh pengen pulang gitu. Dan akhirnya kita nego udah akhirnya di tahun keempat itu tuh dibolehin pulang, dan itu tuh cuma 1 bulan doang pulang tuh, tapi nggak kerasa banget sebulan. Jadi dari zamannya 4 tahun kan, kurang lebih 4 tahun nggak pulang, terus pulang cuma sebulan doang, dan itu alhamdulillahnya belum corona. Ketika balik lagi ke Jepang itu langsung berat corona. Dan alhamdulillah banget. Kalau misalnya bayangin, kalau misalnya saya ada di Indonesia terus corona lockdown kan, itu nggak ada penerbangan sama sekali. Bayangin nggak bisa, nggak di sini. Tapi barang-barang di sini. Barang-barang di sini. Oh gitu, berarti 3 tahun Kensusei, abis itu 1 tahun itu Tokutei Katsudo, berarti Tokutei Katsudonya 6 bulannya 2 kali gitu, jadi 1 tahun. Nah setelah itu pindah ke Tokutei Gino. Jadi Kensusei 3 tahun, Tokutei Katsudo 1 tahun, pulang dulu ke Indonesia 1 bulan, abis itu perpanjang ganti visa jadi Tokutei Gino. Oh berarti ganti visa Tokutei Ginonya itu di Jepang. Di Jepang, jadi sonomama kayak gitu. Sebenarnya kayak mungkin karena kaisanya sama ya, jadi kayak sonomama gitu. Jadi nggak ribet syarat harus tes ini itu. Sebenarnya kayak kayak katanya kan harus ada semonkyu dan lain-lain. Dan pada kenyataannya kan karena kebetulan saya di bidang yosetsu ya, tahu sendiri gitu kalian yosetsu itu apa gitu, ngelas kan, sedangkan saya cewek gitu. Dan kebetulannya saya
nggak yosetsu gitu, nggak ngelas kerjaannya gitu. Jadi kayak cuma formalitas doang. Makanya kayak yang Kaisa pun tidak mempersulit. Jadi kayak sonomama aja gitu, enco perpanjang gitu. Oh gitu. Nah, dari pindah ke misalnya kan apa Kensusei, Tokutei Katsudo. Tokutei Katsudo oke lah, itu kan kayak misalnya perpanjangan yang ibaratnya kayak apa ya? Dibilang enco yang 2 tahun juga bukan gitu kan. Jadi kayak misalnya ditahan dulu di sini gitu, tapi statusnya masih sebenarnya masih kayak Kensusei tapi perpanjangan gitu kan. Nah, otomatis kan namanya dari pisah Tokutei misalnya Kensusei lah, ya dikatakanlah Kensusei pindah ke Tokutei Gino, itu kan ada perubahan tuh. Dari peraturan-peraturan ya namanya Tokutei Gino kan itu visa baru. Itu dari peraturannya berubah, terus dari segi gaji juga kebijakan berubah gitu. Nah, itu apa yang dirasakan setelah misalnya pindah ke Tokutei Gino? Sebenarnya gajinya otomatis naik dong. Itu dari segi kertas ya. Itu dari segi kertas itu naik memang. Dari 900 sekian lah lupa. Sampai ke 1000 ceritanya gitu kan. Yang mungkin teman-teman gitu yang lain ada yang di atas 1000 sekian gitu kan, yang Tokutei ya. Tapi saya cuma 1 jamnya itu 1000 doang gitu. Dan saya pun nggak terlalu paham, jadi kayak yang kita tuh dapat kan kayak gaji pokok ya. Kalau di Tokutei kan ada gaji pokok itu 17 mang kalau saya gitu kan. Dan di situ kerja nggak kerja mungkin ibaratnya dapat 17 mang kan. Bulanan juga kan? Bulanan juga kan mungkin sama. Tapi ya dipotong dan lain-lain bla 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 kayak gitu. Ya menurutku sama aja, nggak tahu kenapa. Yang aku rasain pribadi ya, entah mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Yang saya pribadi saya pun nggak ngerti, jadi atau memang Kaisanya yang okasi atau memang saya nggak beruntung Kaisanya dapatnya Kaisanya seperti itu, nggak ngerti. Jadi sama aja ketika saya menjadi Kensusei dan statusnya ganti Tokutei, ketika Kensusei saya lagi biasa Zanggyo-nya lagi Ichijikang, Itengo dapatnya 13 gitu. Dan sekarang pun saya Tokutei sama gitu dapatnya udah ya mungkin kan kotornya mah di kertasnya tulisannya kan lebih banyak 18 tatoeba gitu contohnya, tapi kenyataannya kan saya dapatnya potong-potong gaji bersihnya ya sama aja 13 11 bahkan gitu kan. Makanya karena apa sih kayak misalnya kayak Sakai Hokeng, terus apa gitu. Dan lebih mahal gitu. Dan saya pun walaupun mahal. Gajinya naik tetap aja gaji bersihnya segitu apa gitu. Sih dapat apa yang didapat itu sama kayak Kensusei. Sama pas Kensusei gitu sih. Yang aku pribadi sih dari segi penilaian ya, gimana dibilang Tokutei, visa Tokutei itu gajinya gede gitu. Gajinya gede. Kalau jujur ya, kalau misalnya Mbak Tuti nanya nih, menurut Arsya bagus apa tidak? Mama gitu, mama gitu, B aja. Yang nggak tahu mungkin kalau teman-teman yang beruntung gitu ya, beruntung yang dapatnya gede atau Kaisanya yang benar gitu, dia akan merasa beruntung ketika dapat visa Tokutei gitu. Tapi sayangnya saya pribadi mengalami seperti ini ya, menurutku onaji des gitu aja sih gitu, sama berarti aja. Jadi intinya kayak yang kayaknya menurutku pribadi ya, ya maaf kalau misalnya mungkin ada kata-kata gimana, menurutku Tokutei itu kayak yang cuma sebagai nama doang atau cover doang gitu, kayak cuma apa ya, berkedokan apa gitu lah intinya gitulah. Gitu. Padahal mah sebenarnya mungkin sama aja, cuma ditonjolin keahlian loh seperti itu. Nah, pada dasarnya si Goto kan ke pekerjaan semua orang bisa bekerja gitu, maksudnya kita belajar dari awal sebenarnya tanpa keahlian itu cuma menurutku cuma sebagai apa ya, cuma speak ini doang, berkedok doang menurutku. Kayak gitu sih. Nah kan pribadi sebenarnya kalau misalnya Tokutei Gino itu kan nggak ada kumianya ya, dia tuh kayak pekerja mandiri. Dia hampir sama kayak engineering tapi dia masih di bawah statusnya engineering gitu kan. Nah menurut Mbak Arsya ini tuh ada kumianya nggak sih? Saya pribadi ada. Maka dari itu harusnya kan kalau misalnya misalnya kalau misalnya Tokutei Gino itu biasanya tuh nggak ada gitu. Tapi kan kalau sekarang tuh kayak banyak
yang kumiai berubah jadi Torokushi yang kikang. Nah itu sebenarnya saya pun nggak paham, katanya ada yang bilang kan temen tuh sebenarnya itu nggak boleh, kumiai itu kankenai gitu kan. Dan kebetulan saya karena memang di kaisa yang sama, bekas kumiai yang sama, jadi kan kayak yang disonomamain gitu, kayak yang dibiarin gitu aja. Kayak yang ketika saya enco itu kumiai yang urus gitu kan. Makanya ketika orang lain teman-teman pada sibuk, saya Yasumi, saya pergi ke Nyukang, harus enco gitu kan, harus perpanjang visa dan sebagainya, Jibunde, tapi saya diurusin, bukan maksud saya manja pengen diurusin, tidak, karena peraturannya si bos itu kayak ngatur harus ada yang mengurus gitu kan. Jadi ya kita mau gimana lagi, makanya mungkin kayaknya duitnya masuk ke situ deh, nggak tahu juga sih, kayak karena bayar dia kayaknya sepertinya sih. Oh kayak gitu, makanya mungkin banyak potongan. Nah tapi ini, nah kan tadi kita dari awal nih ya, dari Nihongo Gakko, dari Kensuse ke Tokute Gino. Nah menurut Mbak Arsya nih ya kan, ada tuh misalnya teman itu misalnya kayak misalnya, Mbak kalau saya tuh bingung, saya tuh pengen ngambil Nihongo Gakko, Kensuse atau Tokute gitu kan. Biasanya itu tuh ada misalnya ada orang yang nanya seperti itu. Ada juga yang lebih baik Kensu atau Tokute. Menurut Mbak Arsya sendiri tuh gimana, yang udah ngalamin tiga-tiganya? Kalau saya pribadi ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya kita bercover kan, misalnya pengennya lebih ke kalau untuk prospek yang bagus ya, bagusnya saya ke Gakko ya, karena basicnya kan kita pengen kuliah, atau misalnya beres kuliah beres sekolah nih, pengen kuliah tapi pengen kuliah di Jepang, ya lebih baik kuliah di Jepang gitu. Dan asalkan kita biayanya ada gitu dan mampu, dan jangan kaget juga gitu. Intinya kalau misalnya orang tua itu pasti ikut campur, jadi ada suntikan dana gitu dari orang tua gitu kan ya, karena memang kita tuh dibatasin banget arubaito itu gitu kan. Jadi tapi menutup kemungkinan nggak sih kalau misalnya di beda Nihongo Gakko itu peraturannya beda? Mungkin sih, mungkin. Tapi rata-rata tapi dibatasin, jikangnya. Jadi kayak itu emang udah ketentuan dari Nyukang, dari gitu. Imigrasi kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk yang saya mah basicnya misalnya teh SMA terus memang pengen bekerja mencari nafkah, pengen cari duit, misalnya mau Kensuse gitu. Pengen Kensuse atau Tokute, sebenarnya ya mungkin karena di sini iming-imingnya lebih tingginya Tokute, ya silakan, mungkin Tokute bisa gitu, karena memang beda dari segi per jam ya gitu kan. Mungkin meskipun itu bedanya 1 poin seberapa ratus juga gitu kan, setidaknya kalau Kensuse kan di bawah 1000, kalau Tokute kan mungkin bisalah di atas 1000 gitu ya. Mungkin sih ya lebih baik ya langsung Tokute sih kalau misalnya memang dari segitu ya. Semoga kan teman-teman juga yang lihat tuh kalau misalnya mau Tokute ya dapat kaisanya yang bagus lah gitu, kayak yang benar gitu. Jadi untuk kayak Mbak Tuti juga kan sejamnya dapat 1.200 kan, jadi itu kan beda 200 juga mempengaruhi toh. Ya banget gitu. Jadi lumayan tuh buat beli, buat jajan. Kalau di Indonesia kan 25.000 kan, 25 ribuan lah, 25 gitu kan. Lumayan berarti 25.000 di Indonesia buat beli nasi Padang. Dapat 2 bisa nggak? Dapat 2 bisa nggak? Kayaknya kalau misalnya pakai kikil nggak bisa. Gitu ya. Jadi ya sangat berpengaruh sih 200 yen juga. Menurut aku kalau misalnya berarti dari Mbak Arsya sendiri tuh antara Tokute Gino sama Kensu itu sama aja untuk saya pribadi, untuk Mbak Arsya pribadi, karena nggak ada bedanya, cuma status aja yang berbeda, tapi kayak perlakuan tuh semuanya sama banget kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk dari nol nih, misalnya dari Indonesia, misalnya mau Kensuse apa Tokute, ya udah Tokute aja kayak gitu kan. Terus juga sekarang kan banyak gitu yang ke bidang banyak bidang kan, pertanian, perawat gitu kan. Apalagi yang banyak banget kan perawat ya yang dibutuhin gitu. Gitu tapi sih. Kan kalau misalnya gini, kalau Tokute Gino biasanya ya image-nya itu tuh dia tuh kayak misalnya bisa bahasa Jepang, punya keahlian. Nah menurut
Mbak Arsya sendiri tuh gimana? Gimana ya, mungkin kalau Waktu misalnya pas datang ke sini, kalau misal Mbak Arsya kan udah ini kan, udah Nihongo Gakko lah ya, udah misalnya bahasa Jepang itu udah bisa lah ya, udah di atas level basic lah intinya gitu. Buat kalau misalnya Tokute Gino yang dituntut udah bisa bahasa Jepang, punya keahlian, itu gimana gitu? ya bisa bahasa. Nah, di lapangannya sendiri itu kerja nggak bisa bahasa Jepang itu sendiri bisa apa enggak gitu? Sebenarnya bisa, Bisa. cuma model basic ya Korea teh mah Ya gitu. hai wakarimashita kayak gitu. Sebenarnya mah nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bahasa ya mau sepinter apapun dari Indonesia, asal kalian tahu banyak kok teman-teman aku juga yang dia basicnya itu S1 sarjana loh, S1 sarjana bahasa Jepang, belum tentu lulus N3. Beneran. Nah, buktinya kalah dong sama Kensusa yang di sini. Dia bisa lulus N3. Berarti kan kayak yang lapangan itu bener-bener mempengaruhi dong, maksudnya dunia nyata gitu. Emang sebenarnya pelajaran bahasa Jepang yang kita terima di LPK bukan selain apa sih yang Sengmon Kotoba gitu kan ya. Itu tuh beda banget yang apa sih yang percakapan sehari-hari di Gemba gitu kan. Iyalah, beda banget pokoknya biasa mas itu tuh kayak mas tuh nggak ada, mungkin kita kayak diketawain gitu kan. Jadi kayak apa Korea teh aja Korea rimas kalau misalnya futsunya kan gitu Korea rimas gitu kan. Korea runo gitu. Ibaratnya gitu kan. Gitu doang sih. Jadi intinya mah ya mau sepinter apapun di Indonesia pun kalau kitanya pas di sini ya butuh adaptasi lagi gitu. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya saya belum bisa apa-apa nih pas di Indonesia, hanya bisa hajime mas teh doang, misalnya jiko sokai doang, nggak apa-apa, itu bakal terus. Yang penting kita mau belajar, mau berusaha, terus mau bergaul, asal mau ngobrol sama teman-teman yang di Kaisa gitu, orang Jepang gitu kan. Mau itu Obaca, mau Jisa, nggak apa-apa, ajak ngobrol aja. Itu tuh jadi entah bukan orang Jepang, misal kayak misal orang Vietnam, orang Filipina, pokoknya orang-orang yang orang di asing sekitar kita. Kan kita misalnya bahasa sehari-harinya kan Nihongo, walaupun ibaratnya belepotan gitu, seenggaknya kita bakalan terlatih. Minimal enggak apa sih, maksudnya enggak rapih tatanannya, seenggaknya kotobanya tuh nempel karena kita sering ngucapin. Tapi kalau misalnya kita jarang ngucapin, kitanya pasif, berarti kita nggak jalan nih Nihongonya gitu. Bener gitu, makanya jangan mentang-mentang kita di Kaisa ada sesama orang Indonesia, kita gaulnya sama orang Indonesia aja, monoton dong gitu kan. Kita harus bukan berarti melarang sama Indonesia juga, tidak. Jadi kayak harus balance gitu loh. Oh gitu, berarti itu apa sih kayak misal masukan dari Mbak Arsya yang biar apa sih, yang kalau misalnya kalian bingung buat nentuin yang mana, coba diambil hikmahnya dari pembicaraan kita. Semoga pembicaraan kita bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang mau ke Jepang, ganbatte. Ya, kita tutup sampai di sini. Nah, sekian pembicaraan saya sama Mbak Arsya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung buat nentuin lebih baik mana ya, kayak Nihongo Gakko kan, terus Kensusei atau misal Tokute Gino. Semoga video ini bisa membantu teman-teman buat memutuskan lebih baik yang mana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.